Kak Maria, ayo. Sekolah minggunya udah mulai loh. Wah, masih beres-beres lagi. Iya dong. Gimana? Udah siap? Sudah dong, Markimu. Mari kita mulai. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Berjumpa lagi di sekolah minggu di Rumah Aja. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku Yesus segalanya. Senin, Selasa, engkau tetap raja. Rabu, Kamis, engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milikmu. Minggu, aku terus memujimu. Minggu, aku terus memujimu. Oke, adik-adik, gimana kabarnya? Pasti baik dong. Seperti Kak Krismon dan Kak Maria yang selalu baik dan selalu siap untuk menemani adik-adik di rumah dalam sekolah minggu di Rumah Aja. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, yuk kita berdoa dulu. Kita mau angkat pujian, aku lipat tangan. Aku lipat tangan dan ku tutup mata dan berdoa kepada Tuhan dan berterima kasih untuk segala berkat yang ku terima setiap hari. Beriku turun segala firman-Mu dan serahkan hidupku di dalam tangan-Mu. Adik-adik, sebelum kita mulai kegiatan kita, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi ini kami dapat bangun dengan sehat, segar dan ceria. Tuhan, sebentar lagi acara sekolah minggu kami akan dimulai. Mohon penyertaan Tuhan agar acara kami dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Dan berkati juga kakak pendamping, para suster, dan para pastor. Semoga kegiatan hari ini dapat menjadi berkat bagi kami semua. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Kak Maria yang sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik di rumah, tahu nggak? Minggu ini itu tema kita adalah Aku adalah murid Yesus. Kak Maria, Kak Krismon mau nanya nih, kira-kira untuk menjadi murid Yesus itu kita harus ngapain ya? Coba Kak Maria kasih contoh deh, kasih jawaban ke adik-adik supaya adik-adik di rumah tahu. Nah, adik-adik, untuk menjadi murid-murid Yesus, kita harus melakukan hal-hal yang baik. Contohnya, harus selalu senang berdoa. Ngomong-ngomong soal doa, adik-adik tahu nggak? Dengan berdoa, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Oh iya, Kak Krismon baru ingat nih Kak. Kalau minggu ini itu
kita memperingati Hari Komunikasi Sedunia loh adik-adik. Wah, seru banget ya. Seru banget, Kak. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan juga KTKC hari ini. Namun, sebelum kita mendengarkan KTKC dan firman Tuhan, yuk kita bernyanyi supaya kita makin semangat untuk mendengarkan sabda Tuhan. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Adik-adik, sudah siap Alkitabnya? Baik. Buat adik-adik yang belum lancar membaca, dengarkan kami agak baik-baik ya. Mari kita menyiapkan hati. Bacaan kita hari ini diambil dari, benar sekali, dari Yohanes. Yohanes bab 17, ayat 11 sampai dengan 19. Dimuliakanlah Tuhan. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku mengutus diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Sudah lama kakek meninggal. Katanya kakek selalu mencintaiku. Kakek menemaniku sejak lahir sampai umur 4 tahun. Tetapi aku tidak ingat lagi karena aku masih kecil. Tapi aku
Aku bisa kenal wajahnya dari foto yang terpampang di ruangan keluarga kami. Ia tua, tatapannya lembut, dan senyumannya terhias dengan indah. Kata ibu, aku mirip sekali dengan kakekku. Aku memang belum bisa membedakannya, karena aku perempuan, sedangkan kakekku berkumis. Luna, Luna rindu kakek ya? Mari duduk. Luna tahu kakek itu adalah orang yang baik sekali. Dia ramah, dia rajin dan bertanggung jawab. Nah, sebagai cucu kesayangan kakek, Luna juga harus seperti itu ya. Harus jadi anak yang rajin, anak yang ramah dan bertanggung jawab. Nah, Luna, ini ada surat dari kakek. Kakek tulis ini waktu Luna masih bayi. Luna baca sendiri ya. Oke, Bu. Luna cucuku, cepat besar, makan yang banyak, maka kamu akan jadi sehat seperti kakek. Belajarlah dengan baik, maka kamu akan pintar seperti kakek. Bekerjalah dengan rajin, maka kamu akan disiplin seperti kakek. Berlaku ramah, murah hati, maka kamu akan disukai oleh banyak orang. Berdoa yang rajin ya nak, maka kamu akan selamat dan panjang umur. Aku bertemu dengan kakek hanya sebentar, tetapi semua nasihatnya akan terus kulakukan. Selamat pagi adik-adik semua. Pada hari ini kita berjumpa kembali dalam sekolah minggu Paroki Santo Lukas, dan kita memasuki Minggu Paskah yang ke-7, yang juga hari ini dirayakan sebagai Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Dan kali ini Pak Adi yang menjumpai adik-adik. Apa kabar semua? Semoga semua baik dan sehat, tetap setia mengikuti sekolah minggu dari rumah. Tadi adik-adik baru saja mengikuti drama tentang siapa? Atau tentang apa? Ya, tentang si Luna. Luna seorang cucu yang sampai dengan umur 4 tahun ditemani oleh kakeknya. Dan kemudian ketika ia besar, ia mendapat surat dari kakeknya yang ditulis oleh kakeknya, dititipkan kepada ibunya. Jadi kakeknya sudah meninggal. Luna mengenal dan ingat kepada kakeknya hanya melalui fotonya saja. Karena Luna waktu itu masih kecil, masih umur 4 tahun. Walau ingat hanya melalui fotonya saja, tapi Luna percaya bahwa kakeknya pasti menyayangi dia, pasti mengasihi Luna. Kakeknya dalam suratnya memberikan nasihat-nasihat yang baik kepada Luna. Kakek Luna berkomunikasi kepada Luna melalui surat yang ditulisnya. Kakeknya menyampaikan pesan dan harapan agar Luna dapat menjalani kehidupannya dengan baik, ya,
dengan rajin belajar, dengan rajin bekerja, berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, bersikap ramah, dan bersahabat dengan orang lain. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini kita juga merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Seperti yang dipesankan oleh Bapak Paus Fransiskus, kita semua dipanggil menjadi saksi kebenaran. Kita dipanggil untuk pergi, untuk melihat, dan kemudian untuk berbuat. Nah, adik-adik, sebagai seorang Katolik, kita semua adalah murid Kristus. Dan karena kita adalah sebagai murid, maka kita pasti mempunyai seorang yang menjadi guru kita. Dan siapa guru kita? Tentu adik-adik sudah tahu. Guru kita adalah Kristus sendiri. Guru pasti menginginkan murid-muridnya menjadi anak-anak yang baik, yang rajin, yang pintar, dan kemudian diharapkan kita murid-muridnya berhasil dan baik dalam hidupnya. Demikian juga Yesus sebagai guru. Yesus mengharapkan kita, mengharapkan adik-adik sebagai muridnya menjadi orang yang baik. Nah, bagaimana caranya? Tentu adik-adik pasti tahu, ya. Kita diharapkan karena adik-adik sebagai pelajar, seorang yang bersekolah, yang sedang belajar, maka tugas utamanya adalah rajin belajar. Dengan belajar yang sungguh-sungguh, berarti kita juga belajar bertanggung jawab. Setiap hari, ya, dari bangun tidur, kita sudah harus mulai belajar. Belajar apa? Belajar melipat selimut, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar tidur, dan sebagainya yang adik-adik bisa lakukan. Dan semua harus dilakukan dengan senang hati, dengan gembira. Karena apa? Kalau kita melakukannya dengan senang hati, dengan gembira, pasti semuanya akan membahagiakan diri kita, membuat kita melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Itu pasti menyenangkan. Nah, kalau kamarnya sudah rapi, bersih, maka pasti adik-adik juga menjadi sehat. Ya, pasti. Kalau bersih, pasti kemudian keadaannya akan sehat. Nah, yang lainnya, pada saat sekarang ini, adik-adik harus bersekolah dari rumah pada masa pandemi, masa virus corona, ya, di mana waktu adik-adik lebih banyak berada di rumah, ya. Adik-adik bersekolah secara daring. Adik-adik juga bisa menggunakan waktunya dengan sebaik mungkin setelah selesai sekolah. Ya, misalnya kita bisa membantu ibu melakukan pekerjaan di rumah, ya, seperti membantu menyapu, mencuci piring, mungkin memasak, dan sebagainya. Dan
Tentu, karena lebih banyak di rumah, jangan sampai adik-adik berjam-jam atau bahkan seharian hanya bermain dengan HP, ya, dengan gadget, ya, hanya main game atau chatting, ya. Jangan, ya. Karena hal seperti itu bisa membuat adik-adik tidak banyak bergerak, ya. Adik-adik banyak duduk atau tiduran, ya. Itu bisa menyebabkan kita menjadi tidak sehat. Badan kita bisa sakit, ya. Itulah beberapa kegiatan yang adik-adik bisa lakukan di rumah untuk mewujudkan diri, ya, adik-adik sebagai murid Kristus, ya. Apa tadi? Melakukan hal yang baik, melakukan hal yang berguna bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Nah, tentu masih banyak hal lainnya yang bisa adik-adik perbuat atau lakukan. Dan ada satu hal yang tidak boleh adik-adik lupakan. Apa? Ya, adik-adik tidak boleh lupakan adalah berdoa. Siapa yang suka lupa berdoa? Bangun tidur, kita berdoa. Setiap mau makan, setelah selesai makan, kita berdoa. Kita akan belajar bersekolah daring, kita berdoa. Kemudian malam hari kita akan tidur, kita juga berdoa. Nah, kebetulan pada bulan ini adalah bulan Maria, adik-adik juga bisa berdoa. Berdoa rosario bersama papa mama, bersama bapak dan ibu, dan bersama keluarga untuk setiap hari berdoa rosario. Itulah hal-hal yang perlu adik-adik lakukan sebagai murid Kristus. Dan semoga kita semua, adik-adik semua, sebagai murid Kristus bisa mengikuti teladan dan ajaran yang diberikan oleh guru kita, yakni Kristus sendiri, dengan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, hormat kepada orang tua, anak-anak yang memperhatikan orang lain, anak-anak yang selalu ingat kepada guru, murid-murid yang selalu ingat kepada gurunya, yakni Kristus. Ya, untuk itu kita menjadi murid Kristus yang setia. Cukup sekian dari Pak Adi. Selamat pagi, selamat berapa saja, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih untuk renungan hari ini. Nah, adik-adik di rumah, perutusan minggu ini adalah Tuhan Yesus mengharapkan kita sebagai murid-muridnya untuk menjadi anak yang baik. Maka dari itu, sebagai murid Tuhan Yesus yang baik, kita harus rajin tolong-menolong sesama kita. Nah, adik-adik, sekarang kita mau menuju ke Kak Frida. Sepertinya Kak Frida sudah menyiapkan sesuatu loh, Kak. Sebelum ke sana, Kak Kris punya sulap nih, lihat ya. Ketika tangan Kak Kris mau ke sini, itu akan ke Kak Frida. Lihat ya adik-adik, lihat. Ya. Hai adik-adik, saatnya kita untuk masuk dalam kegiatan. Tapi hari ini Kak Frida tidak akan membuat kegiatan. Kita akan bermain bersama. Apa permainannya? Kita akan bermain Guess What in the Box. Untuk permainan ini kita membutuhkan kardus bekas,
Jangan lupa diberi lubang ya adik-adik di sebelah kanan dan kiri. Untuk bagian depannya biar rapi, jangan lupa juga untuk dipotong. Lalu kain, boleh kain yang sudah tidak terpakai. Oke, kita mulai saja ya kegiatannya. Nah adik-adik, di dalam dus ini sudah Kak Frida masukkan sebuah benda. Benda apa itu? Kalian juga tidak tahu kan? Nah, kita minta bantuan kakak-kakak untuk menebak benda apa yang ada di dalam kardus ini. Kak Ila dan Kak Maria. Hai Kak. Halo, gimana? Hai. Sudah siap? Siap dong. Permainannya, karena kakak berdua berarti satu tangannya Kak Maria dan satu lagi tangan Kak Ila. Silahkan menebak supaya adik-adik bisa lihat. Boleh ya Kak Frida buka di bagian depannya? Kita boleh lihat nggak Kak? Wah boleh, kalau menebak kan tidak boleh tahu. Kak Maria, tidak boleh ngintip. Silakan. Sudah. Sekarang nih. Boleh dimulai. Ya. Kak. Kayaknya salah pegang, tangannya Kak Ila yang terpegang. Ayo. Tangannya Apa sama ya? dong. Apa ya? Adik-adik tahu nggak? Nih, kok ada kertasnya? Apa ya? Tangannya Kak Ayo Ila adik-adik dong. yang sudah tahu Loh, Mas. boleh menjawab. Oh ini Apa udah. ya? Oh ya. Sudah? Oh ya. Oke. Sudah. Oke baik. Coba kita tanya Kaila dulu. Benda apakah itu? Itu ada kain kan terus kakak tadi pegang kertas sih. Kertas bukan sih? Apa ya? Apa ya? Kak Maria? Kertas gitu. Tadi tuh kayak benang-benang gitu, benang-benang. Apa itu? Malah kepegang tangannya Kak Ila dong. Ketemu ya tangan kita ya. Ketemu dong. Tapi itu Jadi benang-benang. apa kalau Kak Ila jawabannya? Kertas. Kertas. Kak Maria? Kalau benang-benang pasti gulungan benang wol. Bagaimana adik-adik? Siapa yang betul? Taneneng! Kak Maria berhasil menebak. Kita keluarkan ya. Ya. Betul. Bener. Ada kertasnya mana ya Kak Frida cari? Nah, ini dia wah. yang Ternyata kertasnya lepas dari gulungan benangnya. Iya betul. Oke, 1 poin buat Kak Maria ya. Next kita main yang berikutnya lagi. Kakak-kakak boleh menyingkir dulu ke pinggir. Sebentar ya adik-adik. Nah adik-adik, ini adalah benda yang kedua. Kak Frida sudah masukkan ke dalam dus ini. Dan kita akan minta lagi bantuan Kak Maria dan Kak Ila. Bertukar tempat ya kakak. Silahkan. Masih dengan satu tangan Kak Maria dan satu tangan Kak Ila. Silahkan. Oke. Diraba-raba, dirasa-rasa bendanya apa? Lembut, keras, Keras. Keras sih bentuknya. pasti. Oh, Kayla tahu. Yang sudah tahu boleh keluarkan tangan. Adik-adik bisa menebak tidak apa yang ada di dalam? Iya, pokoknya benda-benda keras udahlah. Keras, keras. Kak Ila juga keras. Kak Ila tadi udah tahu. Oke. Baiklah adik-adik. Kita dengarkan jawaban dari Kak Maria dulu Apa bendanya Kak Maria? Bentuknya kotak. Iya. Benda keras gitu. Keras. Kaca bukan? Kita simpan dulu. Kalau Kak Ila jawabannya apa? Sudah benar ya kali ini. Bentuknya segi 4. Iya. Terus bisa dibuka. Iya. Terus dalamnya tuh kayak ada bantal tinta. Bantal buat tidur? Bukan, bantal biasanya untuk stempel. Oh begitu. Bantal Jadi stempel. bantalan stempel. Nah, oke, adik-adik tadi sudah melihat-lihat sepintas. Adik-adik ada yang bisa menebak di rumah? Oke, jawaban yang benar adalah Kaila. Jadi satu sama. Kita lihat yuk adik-adik bendanya. Bener nggak ya? Nah ini ya bantalan stempel kalau untuk mau kasih tanda Di rapot. cap di rapot atau surat-surat penting. Iya, Baiklah, Maria Sudah kira-kira sudah selesai. Kak Maria
sudah bisa menjawab yang pertama dan Kak Ila yang kedua. Adik-adik bisa bermain di rumah bersama papa mama, adik kakak. Kalau masih ada opa oma yang temani juga bisa diajak buat seru-seruan ya. Oke, baiklah adik-adik. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan bersama Kak Frida, Kak Ila, dan Kak Maria. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Dah. Wah, Kak Maria, sepertinya permainan tadi tuh seru banget ya kalau dilakukan bersama di rumah. Iya, apalagi dilakukan pada masa sekarang ini. Jadi, ayo buat dan bermainlah bersama di rumah. Iya, betul tuh adik-adik. Kak Krismon aja habis dari sini nih, mau pulang, terus juga ikut bermain loh. Bermain bersama dengan teman-teman, seperti yang adik lakukan di sini. Wah, tanpa terasa kita udah di penghujung kegiatan nih Kak. Dan ya, udah pastinya kita harus berpisah adik-adik. Kalau begitu, dengan ini kegiatan kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Jangan lupa untuk selalu menjadi anak yang baik. Sampai jumpa. Adik-adik, mari kita menyiapkan hati untuk penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari ini. Sekolah minggu di rumah saja sudah kami laksanakan dengan baik. Kiranya berkat-Mu dan rahmat-Mu boleh selalu menyertai kami, menjadikan kami murid Kristus. Ajarlah kami agar dimanapun kami berada, kami membawa damai dan sukacita-Mu kepada setiap orang yang dekat dengan kami. Berkatilah juga guru-guru kami, orang tua kami, dan siapa saja yang Tuhan pertemukan dengan kami. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini kami haturkan kepadamu lewat perantaraan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku semua, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama mohon berkat Tuhan, agar Tuhan selalu memberkati kita, sehingga kita sungguh-sungguh menjadi murid Yesus yang sejati. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa selalu melindungi, menuntun, memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.